bisa. Dan hari ini bisa kalian bahagia. Bandel gitu kan. Kita tuh dibilang nggak punya masa depan gitu. Mungkin di luaran kita dipandang sebelah mata gitu. Tapi di sini kita dipeluk guys gitu. Dipeluk sama KDM, kayak pelukannya tuh kayak bener kayak pelukan seorang ayah yang memang peduli gitu loh. Tidak datang, kamu semua nanti jadi anak saya semuanya. Kalau kamu bersedia, kamu tinggal di Bandung. Saya khawatir kalau ke rumah malah nanti berubah lagi. Program KDM berhasil sampai berikan 25 juta untuk murid yang lolos dari Barak TNI. Tapi jangan sampai kayak DPR yang ngambek kemarin ya ke partai Onono. Minum dulu guys, karena program KDM sudah menghasilkan murid-murid yang berprestasi ya. Nah, kemarin juga Deddy Mulyadi itu sampai kasih pidato ya. Dan kelulusan muridnya ini, waduh, itu sangat ada isak tangis guys di sini. Dan di mana KDM ini juga memberikan 25 juta untuk siswanya, siswa Dodik namanya ya. Bukan di Barak Militer lagi, udah diganti nama ya itu. Untuk kinerja mereka yang udah jadi paskibra, udah mengikuti program dengan baik, dan sampai mindset mereka tuh berubah. Dan sampai nangis juga guys, waduh. Ini dia program KDM yang kemarin diambekin. Sebab para tikus-tikus itu, dan iri juga para elit. Apalagi abang-abang feral ya kemarin ya, yang jijik sama ikan asin ya. Yang bilang bahwa anak-anak itu tidak seharusnya ke Barak Militer, anak-anak itu harus ke psikolog, ke konselor. Nah, bila kita hanya mengandalkan physical approach atau pendekatan secara fisik, saya rasa kita malah akan membentuk karakter anak-anak muda yang keras, bukan yang tangguh. Saya tidak akan mendengar siapapun. Dan bukan melalui instansi militer. Ini sudah ada buktinya dan ternyata Kang Deddy Mulyadi programnya berhasil. Tepuk tangan dulu. Kalian semua jadi petugas upacara Agustusan nanti. Jadi tidak usah repot lagi. Ternyata bisa. Dan hari ini bisa kalian bahagia. Saya ngasih bonus untuk petugas upacara dari Dodik ini 25 juta untuk dibawa pulang ke rumahnya masing-masing. Anjay. Dapat uang saku, makannya enak, tidurnya nyenyak, berubah mental, bajunya bagus, pulang dapat bonus, gratis lagi. Dan tentunya buat petugas yang lain juga kita siapkan 25 juta. Nanti ditanya lagi, itu duit dari mana? Ladang ngonten. Saya selalu ditanya, Pak Deddy duitnya dari mana ngonten? Habis itu dimasalahin lagi, gubernur konten. Lebih baik dari jadi gubernur konten, punya duit diberikan pada rakyat daripada gubernur molor. Ya kan, daripada gubernur tidur, gubernur protokoler, gubernur ingin dihargai, gubernur menghabiskan anggaran jalan-jalan ke luar negeri. Tuh hayang, ting aing. Anjay, itu deh guys. Jadi Kang Deddy Mulyadi ya memberikan 25 juta untuk siswanya nanti yang jadi petugas dari Paskibra. Petugas-petugas yang lain itu juga dapat 25 juta ya. Dan di sini bahkan dia bilang ya, happy kan, udah makanannya enak, tidurnya nyenyak, dapat uang saku, mentalnya berubah, bajunya bagus, sepatunya juga baru kan, dia pernah beliin kemarin gitu. Dan ditanya, duitnya dari mana? Dari ngonten. Nah, keras ya, kasih keras KDM, dari ngonten. Nanti dibilang lagi gubernur ngonten gitu. Kang Deddy, gubernur konten. Ya, kayak nyindir gubernur Kaltim kemarin. Gubernur konten gitu. Lebih bagus daripada gubernur molor kan, anjay KDM. Siapa itu yang tukang molor saat rapat? Sebenarnya kalau bukan pejabat-pejabat di DPR ya. Apalagi yang ngambek kemarin itu. Pertanyaan ya gitu. Kita lihat ya, bahkan menurut Let's Go ya, cuman dia itu gubernur yang menghambur-hamburkan duit kontennya itu untuk rakyat gitu loh. Kalau yang lain kan biasanya ngambur-ngamburin duit rakyat buat dirinya sendiri gitu. Kalau KDM tuh ngambur-ngamburin duit sendiri buat rakyat, itu gokil. Ini pinter banget ya, karena dia menghasilkan duit sendiri jadi buat dibagiin ke rakyat gitu. Daripada korupsi duit rakyat buat dirinya sendiri. Anjir, keren banget sih. Dan menurut Let's Go ini juga berhasil. Bahkan pada saat acara kemarin ya, banyak itu anak-anak yang lulus dan menangis gitu ya, anak-anak bandel kan gitu, yang lulus dan nangis bahwa ternyata mereka tuh dihargai segininya sama KDM ya. Ayo kita lihat aja bareng-bareng ya. Oh ini dia guys. Wah, dipeluk loh guys. Wah, dipeluk guys.
Nah, pada nangis ya guys. Ini bareng orang tua mereka ya. Bahkan KDM juga dipeluk sama para siswanya. Wah, itu deh guys. Waduh. Wah, sedih banget sih. Wah, let's go ngeliat ini. Wah, sedih banget sih. Karena bagi kita anak-anak bandel gitu kan. Kan Rizky juga pernah jadi salah satunya yang kita tuh dibilang nggak punya masa depan gitu. Karena perbuatan nakal kita kan, kita nggak punya kesempatan untuk memberikan prestasi ke orang tua gitu ya. KDM ini memberikan kesempatan buat kita untuk kasih lihat ke orang tua bahwa kita tuh nggak cuma bandel dan bego aja di sekolah gitu. Kita udah mengecewakan orang tua dengan banyak hal kenakalan kita, tapi sama KDM tuh dikasih kesempatan untuk pembuktian prestasi lainnya gitu loh. Makanya let's go ngerasa banget apa yang dirasain sama teman-teman di barak militer ini gitu. Mungkin di luar kita dipandang sebelah mata gitu, tukang onar gitu. Jadi tapi di sini kita dipeluk guys gitu. Dipeluk sama KDM, kayak pelukannya tuh kayak bener kayak pelukan seorang ayah yang memang peduli gitu loh. Jadi memang kenapa mereka bisa menitikkan air mata kayak gini? Karena perasaan dihargai itu yang kita tuh jarang dapat gitu. Kita di rumah mungkin kita ngelawan orang tua, kita di sekolah mungkin kita ngelawan guru gitu. Dan udah pastilah banyak orang-orang yang bilang masa depan kita tuh medesu banget gitu, masa depan suram banget gitu. Tapi KDM ini melatih mental kita, merubah mental kita dan memberikan kesempatan kita. Dan ternyata dari banyaknya kesempatan yang ada, kita tuh juga bisa berprestasi. Dan lihat di sini bagaimana anak-anak ini air matanya mengalir ya gitu, karena ngerasa dihargain gitu sama KDM. Let's go yakin mereka tuh nggak pernah dalam pikirannya membayangkan bahwa mendapat kesempatan ini sebagai mungkin tanda kutip anak bandel dan anak nakal itu untuk bisa dilihat sama orang tuanya gitu loh. Dan pasti ini salah satu momen di mana mereka bisa bikin bangga ayah sama ibu mereka gitu loh. Wah, jadi sebagai mantan mungkin anak nakal itu salah satunya anak bandel ini, Lesku sangat tersentuh banget sih. Terima kasih banyak buat KDM ya, dimana kalau anak-anak bandel dan anak-anak nakal biasanya kita tuh dibuang pandang sebelah mata, tapi tidak dengan KDM. KDM adalah ayah kita yang menarik kita, yang mau memberikan kesempatan dan memberikan fasilitas untuk kita tuh bisa berubah menjadi yang lebih baik lagi. Gila. Wah, thank you banget sih buat KDM. Lesku sangat-sangat apresiasi ya ini dari seorang pria. Dan tangisan ini juga entah kenapa Lesku sangat sedih di bagian ini ya gitu. Wah, sedih banget. Lesku pakai kacamata dulu ya. Biar gak kelihatan ini ya matanya anjir. Kalian yang orang tuanya tidak datang, kamu semua nanti jadi anak saya semuanya. Kalau kamu bersedia, kamu tinggal di Bandung, saya sekolahkan di Bandung kalian semua. Gak usah balik ke rumah. Saya khawatir kalau ke rumah malah nanti berubah lagi. Ya, mau nggak? Tinggal di Bandung, di Pakuan udah banyak ruang-ruangnya. Mau nggak kalian semua? Wah, itu juga salah satu KDM yang memberikan kesempatan kalau ada yang kemarin anak nakal gitu yang memang sekolahnya nggak di Bandung, jadi mau disekolahin ke Bandung karena takutnya kalau pulang ke rumah akan ketemu lagi lingkungan yang nakal lagi, balik lagi ke lingkungan tersebut. Jadi ditawarin untuk sekolah dan akan disiapin sama KDM semua ya, anjir. Inilah lihat KPAI, kalian lihatlah bagaimana cara kerja KDM. Kalian itu tiru ya, tiru kinerja KDM. Jangan dinyinyirin gitu. KDM nggak mau niru kinerja kalian. Kenapa? Karena kerjaan kalian itu nggak ada fungsinya. Kalian perlu apa? Kalian perlu rapat dulu 5 kali seminggu di Bali. Seminar kalian 4 bulan di Afrika. Perlu kalian study tour ke Swiss dulu, melihat bagaimana anak-anak di sana dididik. Kalian study tour dulu ya, gitu. Pegawai-pegawai KPAI ya. Terus ujung-ujungnya tidak bisa terlaksana. Kenapa? Karena dananya cair ya. Dananya sudah dipakai buat kajian-kajian mulu. Nah, ini tiru contoh KDM ini. Gokil, peluk anaknya gitu. Cowok nakal bandel itu karena lingkungan. Kalian lihat ya Pak Ono Surono. Kan misalnya jangan-jangan anak yang ikut di barak militer ini keluar berkumpul lagi membentuk geng, ya kan?
Waduh. Kan bisa. Jangan ditakut-takutin Ya. Kang Ono, jangan ditakut-takutin Kang. Ya kemarin bilang bahwa akan keluar menjadi geng yang lebih kejam lagi. Lihat Pak, nah bagaimana Bapak yang kira geng-geng tersebut punya hati yang lunak, sekarang mereka jadi berbakti sama orang tua, bisa menghargai orang lain, punya secercah harapan untuk merubah masa depan mereka yang tadinya gelap menjadi lebih terang gitu. Mungkin KDM gagal dari pemimpinan waktu berumah tangga ya, tapi dia tidak gagal menjadi pemimpin dari rakyat Jabar. Anjay, keren. Ini ya yang dibutuhkan oleh seorang anak laki-laki ya. Bagi ayah-ayah di luar sana, peluk anak laki-laki kalian, fasilitasi, bimbing ke jalan yang benar, percaya sama mereka gitu. Wah, ini sangat-sangat menyentuh hati sih, let's go ya. Kalau anak-anak dibangunkan, kemudian disuruh membereskan tempat tidur, apa salahnya dan apa pelanggaran hak anaknya? Kalau anak-anak disuruh sholat subuh, apa pelanggaran haknya? Kalau anak-anak mengikuti kuliah subuh, apa pelanggaran anaknya? Kalau anak-anak disuruh ngantri kemudian makan pagi, sarapan pagi dengan telur, dengan nasi, dengan pisang dan minum susu, di mana letak salahnya? Kalau anak-anak kemudian disuruh belajar dan saat belajar duduknya bersikap, memandang ke arah gurunya, memandang mata gurunya agar terjadi transformasi energi antara guru dengan muridnya yang hari ini dihilangkan dengan digitalisasi, menghilangkan ruh spiritual konsepsi pendidikan kita, diganti dengan konsep pendidikan digital yang tidak lagi melahirkan hubungan emosional guru dan murid. Akhirnya murid-murid tidak menghormati guru-gurunya karena guru lupa mengekspresikan nilai-nilai spiritual dalam dirinya pada murid dalam ruangan yang hening, diganti dengan papan belajar digital. Di mana letak salahnya? Kalau anak-anak itu diajarkan makan siangnya tertib, berantri, berdoa sebelum makan, di mana letak salahnya? Kalau anak-anaknya sore hari diajarkan bola voli, sepak bola, latihan baris berbaris, di mana letak salahnya? Kalau sore hari anak-anak disuruh masuk ke masjid, mengikuti pengajian, di mana letak salahnya? Kalau setelah itu mereka makan malam dan makan malam ditandai dengan berdoa, di mana letak salahnya? Kalau mereka jam 9 disuruh masuk barak, disuruh masuk ruang tidur dan disuruh tidur, di mana letak salahnya? Justru hak-hak anak terdapat di barak pendidikan TNI, dan hak itu tidak mereka dapatkan di rumah-rumah. Di rumah-rumah anak-anak tidak bisa tidur malam. Mereka rata-rata tidurnya jam 4, jam 1 malam, jam 2 malam. Di rumah mereka tidak mendapat makanan yang bergizi karena serba fast food. Di rumah mereka tidak mendapatkan kasih sayang. Di jalanan mereka balapan. Mereka tidak mendapatkan ruang hidup tanpa gadget dalam setiap hari. Saya katakan justru lingkungan kita hari ini, rumah, halaman rumah, kadang sekolah, kadang jalanan, bukan lagi tempat yang ramah untuk anak-anak Indonesia. Woi, tepuk tangan. Gila, jadi pidatonya ini, kalau kalian perhatiin ya, pidatonya ini, itu tuh tanpa teks ya guys ya, gitu. Jadi dia bener-bener segitu perhatiannya sama anak-anak Indonesia, terutama anak di Jabar dulu ya, gitu. Jadi dia, kalau kalian ngomong, dia lihat dia ngomong, dia tuh nggak pakai teks, dan dia kasih kenyataan-kenyataan di mana letak salahnya ketika anak-anak itu tidur, dipaksa tidur jam 9 malam, bangun pagi, bangun subuh, yang sholat subuh disuruh sholat, bangun pagi, makan makanan yang bergizi, belajar, disiplin, rapikan tempat tidur, berdoa. Di mana letak salahnya? Anjay, itu nggak ada yang salah guys. Yang salah itu bapak ini terlalu bersih-bersih, jadi tikus-tikusnya keluar semua. Itu yang salah guys. Aduh, sorry ya. By the way ya, ini let's go ngelap air mata pakai baju Agus, sedih anjir. Belum dicuci. Ini pakai baju Agus, sedih anjir. Pantas let's go mata, let's go perih ini. Ada sisa-sisa air keras kan di mana? Bapak Agus bajunya dipakai ngelap air mata ya, karena sama-sama mata kita berair. Anjay, tanpa teks KDM ini benar-benar menyentuh hati sekali ya pidatonya ya gitu. Jadi hak anak itu malah didapetin di barak TNI gitu, belajar, makan makanan yang baik, tidur yang cukup, berdoa, kalau sore-sore main bola voli, latihan baris berbaris, sepak bola. Wah, itu semua ada di barak TNI guys.
Wah, gimana kita nggak pengen masukin anak kita ke sana, guys? Keren banget sih. Tolong ini pidato diputar ya di gedung KPAI 10 kali sehari. Gokil. Kalian inget gak? Let's Go yakin dia juga terinspirasi ya. Salah satunya adalah dengan kasus Vina ya. Kalau kalian tahu kasus Vina, itu kan yang diduga ya. Diduga adalah Eki, anak dari Rudiana. Rudiana adalah seorang polisi, jabatan tinggi. Anaknya namanya Eki. Diduga dia adalah balap-balapan dan menggunakan eksimer ya, atau obat-obatan terlarang ya, eksimer, mabuk-mabukan. Nah, seorang anak polisi aja bisa nggak terdidik seperti itu loh kedisiplinannya. Dia subuh-subuh ngajak anak cewek, ngebut-ngebutan, ikutan geng motor, narkoboy. Dan di kasus Vina dan Eki itu, Kang Deddy adalah salah satu konten kreator yang menelusuri seluk-beluk kasus Vina tersebut ya. Jadinya mungkin itu yang membuat hatinya dia bahwa anak-anak ini nih, anak-anak bandel ini nih nggak bisa dibiarin terus gitu. Walaupun orang tuanya punya jabatan ataupun aparat sekalipun, tetap tidak bisa mendidik anak dengan baik gitu. Ini salah satu cara yang dia gunakan untuk atasi keeksistensian anak-anak yang memang susah dibilangin gitu, yang lawan orang tua, yang narkoboy, mukul bapaknya, nendang kepala ibunya gitu. Harus dibeliin airok, nendang pintu gitu. Ya kan, ini salah, dan menurut Let's Go program dia berhasil banget ya gitu. Indonesia Emas itu dimulai dari mana? Dari Jabar, guys. Keren, anjay. Dan seperti biasa Pak Ono Surono ya. Masih gitu. Sekarang eksis ngonten ya gitu. Dan kita lihat ya tanggapan Pak Ono Surono di konten terbarunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Sore hari ini saya dapat DM dari orang tua siswa SMKN 13 Bandung. Bunyinya gini, Bapak tolong disidak Pak ke SMKN 13 di Bandung, masih ada sumbangan. Sumbangan. Kalau sumbangan ditentukan berarti pungutan. Senilai 5,5 juta itu harus dicicil setiap ambil kartu ujian. Sampai kelas 12 harus sudah lunas. Ini komite yang meminta. Komite sekolah. Ini kenapa komite sekolah tidak ditindak ya oleh gubernur ya? Padahal komite sekolah itu selalu yang membuat pungutan-pungutan yang memberatkan kepada rakyat. Tolong Pak Disdik ya, PLT, PLH, Kadisdik Provinsi Jawa Barat, tolong dicek SMKN Negeri SMKN 13 Kota Bandung. Nah, itu dah guys. Jadi sekarang dia ngonten lagi ya. Nah, ini aneh kan gitu. Di ini kita bisa lihat rakyat ya bisa melihat bagaimana kinerja Pak Ono Surono dengan Kang Deddy Mulyadi ya. Kalau Kang Deddy, kalau kalian kira dia dapat postingan kayak gini ya, DM kayak gini, apa yang dilakukan Kang Deddy? Kalau kalian tahu. Kalau kalian kira ya, Let's Go kira dia akan samperin SMA-nya, dia bakal tanya siswanya, dia pasti ambil siswanya yang pertama ya. Dia tanya siswanya, terus gimana? Ada pungutan nggak gitu? Setelah siswanya ditanya, dia tanya orang tua siswanya pastinya. Biasanya gitu formulanya dia ya. Dia tanya orang tua siswanya setelah mendapat informasi yang banyak dari siswa dan orang tua siswa, nggak mungkin 1-2, pasti 3-4 lah gitu. Baru dia langsung sidak ke sekolahnya. Dan kita lihat Pak Ono Surono dapat DM, bukannya disamperin malah nyuruh gubernur. Nah, ini dia pantas kemarin walk out. Nggak ada yang komen ya gitu. Kok gubernur sih, ente kan DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, guys ya naon. Sare bolor. Jarum bodol gitu. Buset ini komen-komennya ya gitu. Ada yang bilang juga Ono ada, Surono tidak ada, Ono Surono antara ada dan tiada. Masa iya gitu. Saya nggak tahu bahasa Jawa ya. Anjay. Gokil ya, ini bener juga ya Pak Ono Surono kan DPRD, yang ini yang kita bilang kalau Pak DPRD ini DPR ini ya kalau ada keluhan ya kebanyakan nyuruh orang lain itu ya tolong organisasi ini, tolong stakeholder ini coba dicek. Kenapa nggak ngecek langsung gitu loh? Beda banget sama gubernur ada apa dikit cek langsung gitu. Dia nggak ada nyuruh ini, nyuruh ono, Surono, gimana gitu loh Pak. Nah, ini yang harusnya DPR yang lain ini ya mencontoh Kang Deddy Mulyadi. Jangan Kang Deddy Mulyadi disuruh mencontoh kerjaan DPR yang tukang ngambek. Nah,
Yang kemarin pas rapat tidak profesional, malah walk out gitu. Jangan dicontoh itu. Anggota-anggota yang terhormat itu jangan dicontoh. Kita harus mencontoh kinerja KDM. Jangan mencontoh yang kemarin para walkout itu. Ini kan bikin netizen itu berspekulasi, jangan sampai KDM ini nanti masuk partainya partai Kang Ambe gitu, jangan gitu. Oke guys, gimana menurut kalian tentang kasus kali ini guys? Waduh, thank you banget ya untuk support kalian. Thank you banget untuk 1861 Sultan Hong kita 2 kali guys. Waduh, thanks gitu. Bahkan dibalas loh guys. Itu keren nih Mbak Sri Wahyu. Gak pilih-pilih konten. Emang niatnya untuk support Let's Go terus. God bless you Mbak. Gitu sehat di perantauan. Aduh, berjiwair loh Sultan Hong Kong kita loh. Gokil sama Mbak Gestek Taban gitu. Terima kasih ya atas supportnya 2 kali. Yang kedua juga thank you banget 2 jam lalu. Thank you banget atas supportnya ya gitu. Sri Sultan Tuta, selamat ulang tahun kita ucapkan. Thank you atas selalu supportnya ya. Dari File Wedding Organizer gitu. Mending perhatikan gaji guru. Semua guru di Indonesia yang gajinya nggak masuk akal. Padahal jasa beliau sangat besar untuk calon-calon anak negeri. Dari yang nggak bisa apa-apa jadi bisa. Tapi gajinya kecil. Daripada untuk gaji pejabat yang nggak tanggung jawab. Nah, mending untuk gaji guru ya. Semangat, let's go. Sukses terus. Thank you banget. Sukses terus untuk Fire Wedding Organizer ya. Nah ini gaji guru nih. Nggak ngerti juga ya, gaji guru memang kecil guys, tapi ini kayak roda berputar gitu. Gaji guru kecil karena guru-guru negeri ya, guru-guru negeri di Indonesia juga kemampuan otaknya tuh nggak sepintar guru-guru di swasta gitu loh. Kita jujur-jujuran aja lah gitu, guru-guru di swasta itu lebih update dari perkembangan pendidikannya daripada guru-guru negeri ya. Itu karena mereka gajinya besar alias tuntutannya juga besar. Yang satu lagi karena gajinya kecil, tuntutannya juga kecil. Jadi cuman ngajar aja ya gitu. Ini kayak roda ya. Jadi nggak tahu yang mana harus dibenerin dulu, gajinya dibesarin dulu atau kualifikasi gurunya dibenerin dulu. Nah, ini kita nggak tahu ya. Apalagi kemarin kan waktu kalian tahu kan ada kasus guru yang diprotes gitu waktu dia bilang, "Siapa yang mendatangkan banjir?" gitu. Ada guru gitu, seorang guru ngomong gitu, gokil, anjay gitu. Terima kasih atas supportnya buat teman-teman ya. Kalau kalian suka dengan video ini, like, comment, share, dan subscribe. Kalau kalian mau kasih donasi lebih, ada link Saweria di bawah atau dari Super Tank aja. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye. Thank you.